Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran tema 2 mengenai selalu berhemat energi. Nah, sekarang kita bicara mengenai energi alternatif. Nah, Ustazah, kalau energi alternatif itu berarti energi pengganti, karena alternatif itu artinya alternatif cadangan. Ya, jadi energi cadangan pengganti yang ada. Kenapa harus ada energi alternatif? Kan energi banyak ya, energi ini tersedia di alam ini. Ya, tersedia. Tapi ada energi yang akan habis jika kita tidak menghematnya. Contohnya apa? Contohnya bahan bakar minyak yang berasal dari fosil hewan-hewan yang hidup pada jutaan tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya bensin, Pertamax, Pertalite itu berasal dari bahan bakar fosil, hewan-hewan yang hidup pada masa lalu, jutaan tahun yang lalu mati, kemudian lama-lama dia tubuhnya hancur dan berubah menjadi minyak, dan minyak itulah yang diolah sebagai bahan bakar kendaraan kita. Tapi dia punya kelemahannya apa? Dia akan habis kalau kita tidak menghematnya. Dan untuk membuatnya kembali itu butuh waktu yang lama, butuh waktu jutaan tahun. Nah, kita juga tahu dia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka manusia menggunakan kemampuan berpikirnya, dan itu merupakan bagian dari nikmat Allah. Kelebihan kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, bahwa kita memiliki akal pikiran. Dengan akal pikirannya manusia mampu mengembangkan ilmunya, mencoba mencari pengganti dari energi fosil. Itu yang disebut dengan energi alternatif, energi pengganti bahan bakar fosil. Lalu bagaimana caranya? Nah, ada beberapa energi alternatif yang kemudian dikembangkan oleh manusia dan digunakan untuk untuk kesejahteraan manusia. Lihat di halaman 98 buku tema kita, di situ ada bacaan tentang sumber energi alternatif. Ketersediaannya di alam sangat tidak terbatas. Ya, dia merupakan energi yang kekal, sumber daya alam yang kekal. Contohnya apa? Ada cahaya matahari, ada air, ada angin, ada gelombang laut, ada panas bumi, yang semua bisa dimanfaatkan sebagai pengganti energi yang terbatas. Lalu bahan bakar minyak bagaimana? Bahan bakar minyak juga bisa kita gunakan dengan menggunakan energi yang berasal dari tumbuhan atau bahan bakar bio. Ada biodiesel, ada bioetanol. Yang semuanya berasal dari tumbuhan, berasal dari makhluk hidup. Biodiesel itu biasa digunakan untuk mesin-mesin diesel yang menggunakan mesin diesel. Contohnya, tumbuhan yang bisa kita manfaatkan sekarang itu ada jarak, kemudian ada biji matahari, kemudian juga ada kelapa. Ya, kelapa sawit itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Nah, di bacaan ini juga ada kita temukan di halaman 98 itu tentang energi alternatif yang berbahan baku bio. Di halaman 98, bioetanolnya ada singkong, ubi, jagung, dan sagu. Ya, singkong, ubi, jagung, dan sagu yang bisa diolah menjadi bioetanol atau bahan bakar pengganti premium, ya, pengganti premium atau bensin, ya, pengganti bensin. Dan gitu kira-kira sumber energi alternatif. Kemudian juga ada di halaman 98, di sana juga kita diminta untuk membuat peta pikiran yang ada, yang bacaannya berasal dari halaman 98. Nah, nanti di sana pindahkan ke peta pikiran sehingga kita dapat menghafalnya, dapat lebih memahaminya dengan lebih cepat, ya, karena menggunakan peta pikiran.
Peta pikiran ini membantu kita untuk lebih memahami bacaan dengan lebih cepat dan juga lebih mudah mengerti. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.